Halo teman-teman, Uang Bicara ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini saya bakalan ngobrolin soal keresahan dan keuangan. Ulala, bareng Ayu Sarah Herlia. Hai, apa kabar? Hai Mbak Alin. Aku panggilnya Ayu apa Sarah? Sarah aja karena sudah terlalu banyak Ayu di dunia ini. Betul. Jadi takut ketukar. Betul. Aku jadi ingat nih, kamu waktu itu pernah sharing kan di sosmed kamu kayak harus ngelunasin utang yang bukan punya utang kamu sendiri. Ini tuh menurut kamu cukup banyak gak sih dialamin oleh orang lain? Boleh diceritain gak kalau dari pengalaman kamu gimana? Dan orang-orang mungkin yang juga akhirnya karena dengar cerita kamu jadi sharing juga gitu cerita mereka. Iya, jadi 2019 itu aku terlalu baik ya. Jadi ada orang yang meminjam uang ke bank atas nama aku. Jadi aku yang melalui proses-proses itu, uangnya diberikan ke bukan aku. Yang bulan pertama, bulan kedua lancar bayar, tapi sisanya enggak gitu. And that's on my name. SLIK-nya juga SLIK aku yang jelek. Dan itu aku merasa sebagai orang yang terbodoh sedunia. Tapi ternyata pada saat aku sharing ke orang-orang, ternyata banyak banget orang yang kayak gitu. Yang mereka dengan berbaik hatinya niatnya mau membantu orang, malahan harus menanggung hutang orang. Itu tuh banyak banget kan. Pada saat aku upload kontennya pun orang-orang tuh jadi banyak curhat di DM, di comment section. Dan aku gak nyangka aja sih ada orang yang sebaik itu, kemudian orang sebaik itu akan disia-siakan. Dan juga ada orang yang setidak memikirkan perasaan dan kondisi orang itu loh di dunia ini. Makanya serem juga. Ternyata banyak ya. Jadi kalau menurut kamu itu problemnya lebih karena terlalu baik atau sulit untuk setting boundary? Aku ngerasa di Indonesia tuh karena cara kita dibesarkan, kita tuh kayak ada kecenderungan jadi people pleaser, kemudian kayak ngerasa berkewajiban untuk bantu orang. Padahal kan harusnya kalau kita menolak, kita gak harus ngerasa guilty dong. Tapi faktanya aku sendiri, I couldn't believe di usia aku yang sekarang ini masih kayak belajar setting boundary dan ngerasa gak apa-apa kalau nolak gitu loh. Kayaknya bener deh Mbak tentang setting boundaries. Karena kayaknya semua orang itu orang baik deh, tapi gak semua orang tuh bisa setting boundaries. Dan sejak kejadian itu, sejak kejadian dimana keuangan aku hancur-hancuran gara-gara butuh berapa itu, tahun tuh recovery-nya secara keuangan ya? 2,5 tahun. Itu aku emang jadi boundaries banget sama orang gitu. Jadi kata orang galak, menurutku fair. Jadi kayak mau pinjam uang dong. Oke, buat apa? Kalau dia bilangnya yang gak make sense menurutku, gak bisa, maaf gitu. Terus kalau misalkan kita ngapain nih, oke, kita tertulis yuk. Banyak yang gak mau gitu. Padahal itu tuh untuk melindungi kita sendiri juga gitu loh. Ya jadi it's really change me. Ya tapi kalau misalkan kita tidak bikin boundaries, apakah mau hidup susah banget loh. 2,5 tahun ya aku. Gajiku tuh alhamdulillah baik banget ya. Nggak, kayaknya aku privilege banget untuk kalau tiap kerja tuh gaji bagus selalu gitu ya? Bagus gitu. Tapi pada saat itu aku tuh gaji sisa cuma 600.000 Mbak, survive di Jakarta. Buset. Harus banyak cari akal tambahannya gitu ya. Iya. Dan dari situ tuh aku merasa pengalaman hidupku tuh kan dari dulu aku tuh kerja di lembaga keuangan atau tentang financial literacy dan inclusion. Dimana kerjaan aku ngurusin kredit, ngurusin perbankan, ketemu sama orang-orang yang ngurusin hal yang sama juga. Harusnya aku tuh pinter dong ya tentang literasi keuangan. Tapi pada saat aku dihadapkan di kondisi dimana aku gaji gede, hutang gede bukan punya aku, bukan punya sendiri, sisa uang segitu, aku mau bayar hutang, aku nggak ngerti gimana caranya gitu. Aku cari di internet, overwhelming, semua banyak sekali informasi yang masuk ya. Aku jadi harus cobain satu-satu gitu. Dan yang benar-benar aku ngenes banget. Jadi kan salah satu komponen hutangnya itu adalah kartu kredit ya. Dimana kan kartu kredit itu adalah kredit yang revolving. Artinya kalau misalkan kamu bayar, bisa nambah lagi limitnya. Ya gitu. Jadi dan karena kartu kredit itu revolving, biasanya ada compound interest, ada bunga berbunga, dan biasanya ada minimum payment-nya kan. Karena pada saat itu nggak kebayang aja gitu. Jadi aku pikir oke lah, bayar aja minimum payment biar aku bisa survive gitu kan. Udah 1 tahun nih, gue ngerasa kok nggak lunas-lunas ya hutangku gitu. Akhirnya aku tracking pembayaran kartu kredit
Terus kayak kan padahal aku bayar misalkan ya 2 juta per bulan. Kenapa? Harusnya misalkan kalau udah 10 bulan 2 juta berarti harusnya udah ngurangin 20 juta. Kenapa nggak kurang-kurang? Oh ternyata ada bunga berbunga, ada compound interestnya. Dan ternyata aku bikin simulasi. Kalau kita bayar kartu kredit cuman minimum payment aja 15 juta deh. Iya. Hutangnya minimum payment aja. Misalkan minimum paymentnya kayak 5%. Itu tuh kita akan lunas lebih dari 15 tahun. Wow. Iya. Karena dia hitung dari pokok utang awal ya kan, bukan dari sisanya ya kan. Dari sisanya juga, tapi karena interest itu masih tetap ada dan akan tetap ditambahkan. Jadi intinya adalah kalau kita punya utang kartu kredit, cuman bayar minimum payment aja, iya akan lunas 15 tahun ke depan. Padahal lu cuman 15 juta kayak gitu bayarnya. Jadi untuk teman-teman yang ngedenger ini, please punya utang kartu kredit, bayar lebihin ya. Jangan minimum payment karena nggak akan kelar-kelar itu. Kan lama banget. Itu yang aku pelajarin di selesai tahun pertama. Itu kayak, kok buang-buang waktu kali aku ini. Kalau tahu gitu kan, kalau tahu dari awal bahwa uang utang kartu kredit itu harus dibayar berapapun lah, tambahin gitu. Kan mungkin udah bisa lebih dekat menuju lunas kayak gitu. Nah udah. Oke, itu strategi kartu kredit. Kemudian yang utang yang di bank ini mungkin bisa di-sharingin ya buat teman-teman yang juga misalnya mengalami pengalaman yang serupa, biar mereka kan kamu cerita ini butuh waktu cukup lama sampai kamu ketemu formulanya nih. Nah, mungkin bisa di-sharing apa yang kemarin kamu alamin itu, biar kalau ada teman-teman yang saat ini menghadapi hal serupa mereka bisa lebih cepat juga gitu. Jadi yang pertama definitely tuh si kartu kredit yang yes harus bayar minimum payment ya, setidaknya harus dibayar segitu, karena kalau enggak syarat dan ketentuan bank dan financial institution lain itu beda-beda kan. Tapi worst case scenario adalah misalkan kamu utangnya 10 juta ya, enggak bayar minimum payment, minimum paymentnya 1 juta misalkan setiap bulan. Bulan depan kamu minimum paymentnya bukan 1 juta tapi udah 2 juta nih. Bulan depannya lagi minimum paymentnya kalau kamu nggak bayar minimum payment udah 3 juta. Jadi makanya harus benar-benar setidaknya memang betul minimum payment, tapi please tolong lebihin lah berapa itu kalau kartu kredit. Kemudian kalau KTA hutang kredit tanpa agunan yang di bank itu justru menurutku yang harmless gitu loh Mbak. Oh, iya. Lebih less. Tetap sih, tapi maksudnya lebih mendingan daripada kartu kredit gitu ya. Karena predictable. Oke. Kalau kartu kredit kan itu ada compound interest kalau kita nggak lunasin kan, dan kalau emang udah kejebak utang definitely kayaknya nggak bisa ngelunasin kan, harus bayar compound interest, dan itu berarti harus tambahin pembayarannya setiap bulan gitu kan. Sementara kalau utang di bank kayak KTA, KPR, leasing mobil motor juga itu kan dari awal kita ambil sampai nanti selesai 5-10 tahun ke depan kan segitu-gitu aja ya. Itu kan lebih predictable. Jadi kita lebih gampang ngebudgetinnya. Jadi itu untuk hutang yang KTA aku ikhlasin aja, karena setelah dipikir-pikir, setelah aku hitung-hitung itu kayaknya jumlah cicilannya masih oke lah, masih bisa predictable dengan gajiku. Yang nggak bisa diprediksi adalah ini si hutang kartu kredit, kalau gua nggak habisin dia akan menghabisi gaji aku gitu. Oke, jadi tackle yang kartu kredit dulu. Oke. Ya, definitely hutang yang ada bunga per bulan atau ada bunga per harinya. Dan aku tuh khawatir banget sih sama generasi sekarang, Gen Z, dengan struktur inklusi keuangan kita yang bagus banget ya sebenarnya, ada pinjol dan pay later itu. Menurutku itu bisa jadi tools yang life saving banget. However, yang orang-orang itu nggak begitu paham adalah kebanyakan dari mereka tuh bunganya tuh per hari kan. Iya. Bunga per hari itu compound loh. Jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa bunga 0,1% per hari itu sama kayak 0,1 dikali 30, itu nggak seperti itu ya. Karena itu 0,1 jumlah itu dikalikan 0,1 lagi tiap harinya gitu terus. Jadi itu bisa jadi yang harusnya misalkan sebulan hitung-hitungan matematikanya standar cuma 3%, bisa jadi 5%, bisa jadi 10%. Kayak gitu. Dan itu emang complicated banget gitu. Aku aja yang orang literasi keuangan, inklusi keuangan udah mau 10 tahun, harus ngitung dulu kan gimana teman-teman yang belum punya literasi keuangan yang cukup gitu loh. Jadi
mungkin ini juga panggilan dari Tuhan ya. Iya. Nih, Sar, kamu itu deh, kamu cedera deh biar bisa konten. Biar bisa kasih, biar bisa lebih biar banyak sharing. reaching out ke society juga ya. Nih Sarah, berarti tadi kamu bilang kalau kita pun berkecimpung di dunia keuangan, kemudian kamu juga kan berarti di edukasi keuangan sebelumnya waktu masih bekerja full time, ternyata ada hal-hal yang tetap kompleks juga kalau berurusan dengan uang. Nah, itu boleh kamu kasih catatan nggak? Catatan yang kompleksnya sih sebenarnya tentu saja hitung-hitungan itu kompleks ya. Tapi menurutku yang lebih kompleks lagi dan sayangnya di literasi keuangan di Indonesia tuh sering kelewat itu adalah, kan kalau sekarang banyak banget literasi keuangan yang tentang gimana caranya pakai kredit card, gimana caranya lunasin pay later gitu. Tapi jarang banget yang menggarap bagian why-nya gitu. Kenapa harus menggunakan ini gitu. Ya, jadi roots-nya dulu nih, akarnya dulu ya. gitu. Kenapa kamu harus pakai pay later? Kenapa kamu harus nyicil mobil? Apakah perlu nyicil mobil? Apakah terus kenapa kamu maksain KPR, gaji UMR terus KPR-nya pengen di Jakarta Selatan juga gitu kan? Jadi roots-nya adalah cara pola pikirnya itu dulu gitu loh. Menurutku hitung-hitungan kredit compound dan bunga berbunga itu sama rumitnya sama berpikir apakah betul gue membutuhkan hal tersebut yang gue harus tukar dengan uang, kayak gitu loh. Kayaknya aku lihat di masyarakat kita tuh kayak dihabitin banget, dibiasain banget untuk ngutang. Contohnya bank keliling kan. Kemudian juga bahkan yang tukang jual perabot itu bisa dicicil kayak gitu kan kalau di kampung-kampung ya kan. Kemudian juga kalau yang masyarakat di perkotaan, tantangannya adalah sekarang tuh banyak banget misalnya jasa-jasa yang cairin limit pay later kamu. Di e-commerce aku ya kayak gila gitu kan. Kayak seakan-akan tuh dibikin gampang banget kita mengakses utang-utang ini nih. Kayak gimana nih kalau dari POV kamu sendiri, Sarah? Sebenarnya aku sedih sih. Jadi apalagi banyak provider-provider yang kalau misalkan kamu pinjam, kamu akan dapat diskon dan diskonnya tuh nggak kecil ya. Malahan kita kalau utang dikasih diskon. Jadi mau pakai utang dulu gitu kan. Iya, jadi jujur Li, menurutku itu it's like rewarding bad behavior. Padahal kan dulu ya mamaku bilang, Neng Ayu, aduh gue dipanggil Neng Ayu dulu pas di Cianjur, jangan ngutang, malu-maluin gitu. Sekarang kalau ngutang dapet diskon, gimana dong mah gitu kan. Walaupun ya menurutku produk itu kan diam ya. Produk bisa aja mempromosikan, kitanya jangan terpromosi gitu. Produk-produk itu ada, pinjol, pay later, itu kan ada untuk membantu kehidupan kita. Membantu itu contoh ya, contoh skenario kehidupan yang harus dibantu. Kehidupan kamu sedang tenang, tiba-tiba ibu kamu sakit serangan jantung, asuransi nggak bisa bayar langsung, harus ada jaminan misalkan 50 juta, harus cair besok, kemana? Ya udah pinjol, itu bisa, bagus gitu, menyelamatkan nyawa orang tua. Atau misalkan kamu udah 5 tahun nggak pulang-pulang, anak rantau, mama kamu sakit, masa lebaran tahun ini nggak pulang, bolehlah pay later. Tapi kalau kayak teman-teman kamu pakai sepatu bermerek terus kamu enggak, itu bukan sesuatu yang harus dipakein pay later gitu loh. Itu ya, itu yang kenapa aku jadi mama beruang, karena mama-mama kita zaman dulu ngasih kita nasihat keuangan sesuai dengan produk-produk keuangan yang ada pada saat itu kan. Jadi mamaku pasti selalu bilang, kamu kalau beli perabot, bener banget sih Mbak. Beli perabot itu jangan ngutang, malu ya kan. Terus kalau nggak punya nggak usah beli, make sense. Karena pada saat itu orang-orang tua kita nggak ada pay later dan pinjol kan. Sementara sekarang, dan mereka nggak ada keranjang juga, keranjang. Nonton live terus ada keranjang terus tinggal check out, nggak ada juga. Nggak ada. Jadi terus jadi mungkin anak-anak Gen Z dan milenial, orang tuanya itu di boomer ada gap pengetahuan gitu, di mana mereka tuh mereka tuh untuk bilang
kalau nggak punya nggak usah beli karena zamannya udah beda gitu. Dan maka dari itu ya udahlah aku jadi mama beruang aja, jadi mama-mama online yang ngomel-ngomelin kalian kalau mau belanja nggak penting pakai pay later, udah aku omelin gitu. Jadi Oke, jadi bukan serta-merta kayak menolak kayak gitu, tapi tetap realistis ya edukasinya. realistis dong Ya, gitu. ya. Jadi ya udah semua netizen Indonesia aku adopsi aja jadi mama online. Jadi realistis tapi tetap mindful gitu ya di behavior keuangan kita sehari-hari. Nah, aku pengen tahu juga nih, berarti kalau misalnya tantangan keuangan masyarakat sekarang bisa jadi lebih kompleks ya. Tadi dengan banyaknya produk keuangan, produk pembiayaan, lebih banyak godaan juga dari mana-mana muncul kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah terlanjur terpuruk nih kayak gitu, gimana sih coping mechanism yang menurut kamu tuh bisa di consider sama teman-teman? Ya harus dibayar sih kalau utang ya. Iya betul. Tapi sekarang lagi banyak tips ya kayak gimana galbay gitu. Ada tutorialnya biar galbay. Biar default ini lucu juga sih ya. Maksudnya ya namanya juga konten tapi emang ada gitu. Iya. Itu ya Allah, di agamaku di Islam hutang itu dibawa mati, nggak dibawa mati, dibawa sampai dipertanggungjawabkan gitu. Dan kalau misalkan mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, itu loh, itu dunia akhirat lo gimana? Hutang aja nggak mau dibayar, kayak gitu. Itu yang pertama, I can't believe I'm saying this, tapi ya itu akhlak pelajaran agama, kenapa makanya sangat disarankan itu karena itu ya Allah, itu hutang tuh dibayar, itu pertama. Dan banyak, dan sebenarnya kan simple ya, kalau kamu kelelep hutang kamu harus bayar hutang, kalau kamu tidak punya uangnya kamu harus bekerja lagi. Tapi banyak banget ya yang nge-DM ke aku gini, Kak aku pinjem uang dong buat ngelunasin hutang. First of all, aku nggak tahu siapa mereka. Banyak ke DM. Mereka bilangnya adalah pinjem uang buat lunasin hutang. Kayak berarti ini mereka udah nggak ada lagi orang yang bisa mereka pinjem yang mereka kenal, berarti sama minta ke orang yang dia nggak kenal gitu kan. Tapi alias mama online. Iya, tapi masalahnya adalah kenapa instead of kamu meminta pinjaman ke orang, kenapa nggak minta kerjaan sih gitu? Simple itu. Oh iya, that's right. Iya. Dulu pada saat hidupku kelelep utang, yang aku lakuin adalah aku WA teman-temanku yang punya bisnis yang menurut aku punya opportunity. Aku minta, guys, aku lagi susah keuangan nih, aku mau kerjain apa aja, berapa aja aku kerjain, nggak apa-apa gitu. Itu loh, maksudnya aku nggak ngerti ya kenapa orang-orang tuh banyak yang kayak pinjem uang dong gitu buat bayarin utang. Kenapa nggak ada yang, Kak ada kerjaan nggak ya yang bisa aku kerjain, berapa aja deh gitu. Iya benar. Kenapa gitu? Itu mungkin yang gregetan sih, kayak atulah kerja gitu. Dulu aja gue waktu itu 2019 udah 2 digit plus kerjaannya. Tapi pada saat ada yang nawarin gue, Sar mau bantuin nggak jadi ikut gue rapat, terus lo ngetikin dikasih 100.000, nggak apa-apa gue kerjain kok. Uang itu halal, kenapa tidak? Iya, baik. Itu benar sih, itu benar banget sih. Kayak mungkin kalau orang lagi banyak masalah keuangan kayak misalnya utang kayak gitu, jadi lebih mungkin mikirnya lebih ke jangka pendek ya, kayak instan karena udah terbiasa kayak gitu kan. Tapi itu menurut aku eye opening juga, kenapa nggak misalnya menawarkan jasa bahwa kita siap bantu apa aja gitu kan. Soalnya kalau kita ngomong kayak mau pinjem uang tuh justru malah dijauhin sama temen, ya nggak sih? Exactly. Kalau kayak minta kerjaan tuh lebih bikin simpati kan sebenarnya. Oke, nah tadi mungkin sebelum kita menutup jumpa kita, gue jadul banget ya, yang udah milenial, nabrak-nabrak agak boomer sini. Jadi boleh kasih closing statement gak Sarah untuk perbincangan kita pada hari ini? Hutang wajib dibayar. Kalau nggak punya kalau pengen sesuatu nggak punya uangnya, jangan beli. Kalau kekeh pengen beli, cari uangnya, kerjain sesuatu yang halal, jangan gengsi. Itu aja sih. Nice banget. Thank you so much Sarah udah ngobrol sama kita di Uang Bicara. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.